Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Heri Pujiana, NIM 210522517648 dari offering A5 10GA Prodi D4 RPBS. Baik, di sini saya akan membuat atau mendetailkan penulangan pada struktur bangunan, di mana pada struktur bangunan ini saya akan mendetailkan dari bawah terlebih dahulu. Pertama-tama saya akan mendetailkan pada pondasi lapak, kolom pedestal, slope, kolom utama atau kolom lantai 1, balok, kolom lantai 2, rimbal, plat lantai, plat atap, serta yang terakhir saya akan mendetailkan penulangannya pada tangga. Baik, pertama saya akan mendetailkan pada atau membuat tulangan pada pondasi telapak. Untuk memudahkan pendetailan, maka saya akan membuat transparan pada struktur bangunan dengan mengklik Ctrl plus 1. Baik, kita menuju ke makro. Kita ketikkan 77 atau pad footing reinforcement. Lalu kita implementasikan ke dalam fondasi telapaknya. Untuk mengakhiri perintah, klik kanan intro. Di sini sudah ada tulangan pada fondasi telapak. Sekarang kita mengedit. Sekarang kita akan edit sesuai dengan ukuran yang ditetapkan atau yang diinginkan. Klik kanan properties atau klik 2 kali. Baik, karena fondasi telapak berada di bawah tanah, serta dicor dan secara permanen kotak dengan tanah, maka saya akan membuat ketebalan selimutnya menjadi 75. Primary bar-nya saya akan gunakan diameter 16 dengan bending radius 32, serta jarak antar tulangannya 150. Pada secondary bar, saya akan gunakan diameter 13 dengan bending radiusnya 37,5, serta jarak antar tulangannya saya akan gunakan 150. Pada racer bar-nya, saya akan gunakan diameter 10 serta type-nya saya akan gunakan yang ini. Orientation-nya saya akan menggunakan front, serta number of bars atau spacing-nya saya akan ubah menjadi 75 dengan start-nya menjadi 50 dan end-nya menjadi 125. Oke. Untuk atribut saya akan biarkan default saja, kita modify. Oke. Detail atau penulangan pada pondasi telapak setelah selesai, kita apply, lalu klik OK. Baik, sekarang kita akan mengcopy tulangan pada pondasi telapak ke seluruh pondasi yang belum terdapat tulangannya. Tak lupa pondasi telapak pada tangga atau di bawah tangga juga diberi tulangan. Untuk mengakhiri perintah, klik kanan improve. Baik, di sini saya sudah memberi tulangan pada seluruh pondasi telapak pada struktur bangunan tersebut.
Baik, sekarang kita akan mendetailkan atau memberi tulangan pada kolom pedestal. Kita menuju makro kembali, kita ketikkan 83 atau rectangular column reinforcement, lalu kita implementasikan ke dalam kolom pedestalnya. Untuk mengakhiri perintah, klik kanan Intrude. Lalu kita akan mengedit dengan ukuran yang ditentukan atau yang diinginkan. Baik, karena kolom pedestal juga terpapar cuaca atau kontak dengan tanah, dan saya akan menggunakan diameter 16, maka ketebalan selimutnya sudah ditetapkan menjadi 40. Untuk keterangan tersebut saya akan lampirkan di deskripsi video. Baik, berarti saya akan menggunakan selimut betonnya 40 dengan diameter 16 dan bending radiusnya 32. Pada bars end-nya saya akan ubah menjadi 1200. Di sini saya beri 1200 atau 1,2 meter karena di sini saya akan lebihkan karena akan ada sambungan pada kolom pedestal dan juga kolom lantai pertama atau lantai 1. Di sini saya akan beri 200. Serta stylenya saya akan gunakan yang ini. Di sini saya akan kasih 90 dan juga 75. Pada horizontal extensionnya saya akan beri 150. 150. Stylenya saya akan biarkan default. Lalu akan saya beri 0 dan juga 600. Pada sidebars-nya saya akan biarkan default. Stirupnya saya akan beri jarak 100, 150, dan juga 100. 100, 150, dan juga 100 merupakan jarak tulangan tumpuan, lapangan, dan juga tulangan tumpuan. Saya akan beri bars atau labs-nya 3. Oke, pada intermediate links, top, dan juga bottom, saya akan biarkan default. Maka kita akan coba modify. Baik, di sini penulangan atau detail sudah saya buat. Lalu kita apply, oke. Sekarang kita implementasikan ke seluruh bagian kolom pedestal yang ada pada struktur bangunan. Baik, di sini saya sudah memberi semua kolom pedestal tulangan. Baik, untuk mengakhiri perintah, klik kanan Intrude. Nah, sekarang saya akan membuat tulangan pada slope, di mana saya akan membuat tulangan pada slope secara manual. Maka yang pertama kita masuk ke rebar,
Lalu bar group. Klik pada slope. Lalu kita gambarkan dari ujung slope ke ujung slope. Lalu klik spasi. Lalu kita gambarkan dari atas ke bawah. Oke, di sini tulangan longitudinal atas sudah dibuat. Sekarang kita akan membuat tulangan longitudinal bagian bawah. Sama seperti awal, klik ujung dan juga ujung. Lalu spasi. Lalu beri berlawanan arah. Maka akan tergambar atau muncul tulangan longitudinal bagian bawah. Klik kanan, improve. Oke, sekarang kita akan mengedit dulu tulangan longitudinal bagian atas. Saya akan beri diameter 10. Dengan bending radiusnya masih tetap di 42. Dan kelasnya saya akan gunakan 2. Oke, pada hooknya saya akan gunakan radius 20. Serta length-nya saya akan gunakan 110. Hook at start dan hook at end saya akan edit sama menggunakan 100. Angle-nya 90, radiusnya 20, dan juga length-nya 110. Saya akan gunakan cover thickness-nya menjadi 40. Dengan start-nya minus 110. Start end dan start-nya saya akan gunakan minus 110. Kita modify. Oke, sekarang kita akan mengedit pada tulangan longitudinal bagian bawah. Saya akan gunakan size-nya 10 juga dengan bending radius 42 dan kelasnya menggunakan 2. Hook at start-nya saya akan rubah radiusnya menjadi 20 dan juga length-nya menjadi 120. Oke, kita gunakan kapasitasnya 40 juga dan juga 40. Oke, pada start dan end saya akan gunakan minus 125 karena agar tidak bertabrakan pada tulangan longitudinal bagian atas serta bagian bawah. Kita modify. Di sini tulangan bagian atas serta bagian bawah tidak terjadi
tabrakan. Klik kanan intro. Oke, sekarang kita akan membuat ulangan longitudinal bagian tengah. Di mana untuk membuat tulangan longitudinal bagian tengah, kita harus membuat tanda terlebih dahulu untuk memudahkan dalam penggambaran. Maka kita menuju menu edit, kita menuju concrete, kita menuju menu edit, lalu points, lalu at any position. Lalu kita akan gambarkan klik kanan intro. Lalu kita klik kembali, lalu kita copy spesial. Baik, di sini karena lebar balok saya sebesar 8,7 meter, maka saya akan membuat ukuran seperempat tulangan, setengah tulangan, dan juga seperempat tulangan, di mana saya sudah menentukan untuk yang pertama yaitu seperempat tulangan, saya akan gunakan menjadi 2175, 2350, 6350, 6525, dan yang terakhir 8700. Copy, lalu oke. Oke, di sini sudah tergambar titik-titik yang akan digunakan untuk menggambar tulangan longitudinal bagian tengah. Sekarang kita copy terlebih dahulu titiknya dengan klik Ctrl, lalu klik. Lalu kita copy spesial, linear, menuju ke sumbu Z dengan minus 300, number of copy-nya 1. Copy. Sudah, lalu kita oke. Sekarang kita akan menggambarkan tulangan longitudinal. Kita masuk ke rebars, lalu single bar. Lalu kita gambarkan pada titik-titik atau poin yang sudah ditentukan.
Kita ulangi. Lalu klik scroll untuk memunculkan tulangan longitudinal bagian tengah. Baik, di sini tulangan longitudinal bagian tengah sudah tergambar. Klik kanan intruve untuk mengakhiri perintah. Sekarang kita akan mengedit untuk ukuran yang akan disesuaikan. Oke, tulangan longitudinal saya akan beri diameter 10 dengan bending radius 39 dan juga kelasnya saya akan gunakan kelas 2. Pada hooknya saya akan biarkan default. Pada on plane-nya saya akan gunakan -50. Pada front plane-nya saya akan gunakan 70. Serta pada start dan juga end saya akan gunakan -110 eh, mengikuti tulangan longitudinal bagian atas. Kita modify, lalu klik modify. Maka tulangan longitudinal di sini sudah tergambar. Di sini tulangan longitudinal bagian atas dan juga bawah belum sesuai dengan tulangan longitudinal bagian tengah, maka saya akan sesuaikan. Pada cover thickness-nya saya akan buat menjadi 50. Pada tulangan longitudinal maupun tulangan longitudinal atas maupun bawah. Cover thickness-nya saya ubah kembali 50 serta 50. Kita klik modify. Oke, di sini sudah benar penggambaran pada tulangan longitudinal bagian atas, bawah, maupun tengah. Saya lihat terlebih dahulu. Baik, sekarang saya akan menggambarkan, saya akan membuat tulangan sengkang atau bagel pada kolom. Maaf, pada balok. Pertama, saya akan masuk sekarang saya akan membuat tulangan sengkang atau bagel. Saya masuk ke rebar, lalu ke crossing, lalu klik pada balok atau slope, lalu kita edit ukurannya. Baik, karena ukuran balok saya yaitu 300 kali 150, maka didapat panjang dan juga lebar bagel menjadi 212 serta 62. Saya akan lampirkan keterangan perhitungan ukuran bagel pada deskripsi. 212 dan juga 62. Oke, lalu kita klik scroll, maka tulangan sudah terbentuk. Sekarang kita akan mengedit tulangan pada bagel atau sengkang. Klik 2 kali. Tulangan saya akan gunakan diameter 12 dengan bending radiusnya 6. Serta kelasnya saya akan gunakan 3.
modify. Lalu, oke, di sini tulangan sengkang sudah tergambar. Sekarang saya akan mengedit pada tulangan gesernya untuk menentukan jarak pada tulangan tumpuan, lapangan, serta tulangan tumpuan. Maka saya akan klik terlebih dahulu begelnya, lalu begini. Lalu kita mencari titik-titik untuk penggambaran atau menentukan jaraknya. Oke, di sini spacingnya masih ada 2, kita membutuhkan spacingnya 3, maka kita mencari lagi titiknya. Oke, di sini spacingnya sudah ada 3, maka kita akan langsung edit untuk jarak tulangan tumpuan, tulangan lapangan, dan juga tulangan tumpuan. Saya akan bagi menjadi 25%, 50%, dan juga 25%. Baik, di sini 25% pada spacing pertama dengan jarak 100. Pada spacing kedua, saya akan menggunakan 50% dengan jarak 150. Dan pada spacing ketiga, saya akan menggunakan 25% dengan jarak 100. Kita modify. Oke, kita lihat. Oke, di sini sudah tergambar dengan jelas di mana ukuran atau jarak antara tulangan tumpuan, tulangan lapangan, dan juga tulangan tumpuan sudah terlihat. Baik, di sini saya sudah memodelkan atau membuat detail tulangan pada balok. Sekarang kita akan mengkopinya kepada setiap balok pada struktur bangunan ini. Oke, sekarang kita akan mengcopy. Untuk mengcopy kita harus pilih semuanya terlebih dahulu. Setelah itu kita klik kanan, copy, lalu kita kopikan kepada setiap balok yang ada pada struktur bangunan. Kita ulang kembali untuk mengkopikan tulangan pada balok.
Oke, saya sudah memberi semua tulangan pada balok yang ada pada struktur bangunan di sini. Saya akan mengkopikan kembali karena tadi tempatnya masih salah. Klik kanan intro untuk mengakhiri perintah. Sekarang kita cek kembali. Pokoknya di sini tulangannya sudah berada tepat pada tengah-tengah. Klik kanan intro. Oke, sekarang saya akan membuat tulangan pada balok pada sumbu Y, maka saya akan membuat atau menggambarkan atau mendetailkan kembali tulangannya. Seperti pada pembuatan tulangan pada balok sumbu X, maka kita menuju ke menu rebar, bar group kembali. Kita gambarkan dari ujung ke ujung balok, lalu spasi, lalu kita gambarkan dari atas ke bawah. Oke, sekarang kita akan gambarkan lagi dari ujung ke atas. Spasi, lalu dari atas ke bawah.
Kita coba gambarkan kembali. Dari ujung ke ujung balok, lalu klik spasi, oke, sepertinya ada yang salah. Sebentar, saya kiri perintah dulu. Kita masuk ke ribat, grup, kembali. Kita klik pada kolom, oh maaf, pada balok. Lalu kita gambarkan. Sekarang kita akan menggambarkan tulangan pada bagian bawah. Sebentar, saya copy saja. Copy spesial ini ya. Oke, di sini karena tulangan longitudinal bagian bawahnya menuju ke arah bawah, maka saya akan ganti orientasinya atau propertiesnya. Angle-nya menjadi minus 90.
Oke, di sini lainnya saya akan ganti. Oke, bagian bawah sudah benar, maka saya akan merubah properties pada bagian atas. Lainnya saya akan ganti menjadi 110. 110 dengan startnya menjadi 110 juga. Modify. Oke, di sini sepertinya ada yang salah. Saya akan hapus terlebih dahulu dan saya akan menggambarkan di bagian ini saja. Ya, yang pertama kita akan masuk baru kembali, lalu pilih baloknya, lalu kita gambarkan dari ujung ke ujung. Lalu klik spasi. Saya coba akan gambarkan kembali. Di sini saya akan coba membuat tulangan kembali pada balok di sumbu Y. Kita masuk ke ribar, bar group kembali. Lalu kita klik pada baloknya. Lalu kita klik pada balok. Lalu kita gambarkan dari ujung ke ujung. Spasi.
Oke, di sini sudah tergambar tulangan longitudinal bagian atas dan juga bawah. Sekarang kita akan mengedit propertiesnya. Kita akan cek dulu. Oke, tulangan bagian atas ke bawahnya saya akan edit. Length-nya menjadi 120 dan juga start serta edge-nya menjadi minus 125 supaya tidak terjadi tabrakan antara tulangan longitudinal bagian atas dan juga bawah. Kita modify, kita cek. Kita modify kembali, kita cek kembali. Di sini radiusnya ada yang salah. Saya akan edit menjadi 20. Length-nya 100. Bagian bawah 120. Length-nya 120. 120. Oke, kita modify. Oke. Di sini penggambaran atau penulangan pada tulangan longitudinal bagian atas dan bawah sudah selesai. Maka sekarang kita akan mengakhiri perintah terlebih dahulu, klik kanan improve, lalu kita akan membuat tulangan longitudinal bagian tengah. Maka kita harus membuat titik-titik terlebih dahulu untuk membantu penggambaran. Kita menuju ke menu edit, lalu points, lalu add any position. Dari perintah, klik kanan improve, lalu kita klik kembali, lalu copy spesial linear. Oke, di sini saya akan, karena panjang balok di sumbu Y sebesar 3.700, maka saya sudah menghitung menjadi 925, 1.100, 2.600, 2.775, dan yang terakhir 3.700. Lalu copy, klik OK. Di sini titik-titiknya atau tandanya belum terlihat. Kita coba copy kembali. Kita menuju points at any position.
Kita kopi spesial lagi. 925, 1100, 2600, 2775, dan yang terakhir 3700. Kopi, oke. Oke, kita coba kembali membuat titik-titiknya karena tadi belum muncul. Klik kanan intro, lalu kita kopikan. Kopi spesial 925, 1100, 2600, 2775, dan yang terakhir 3700. Nah, di sini kayaknya lagi ada ada yang miss. Kita akan gambarkan di sebelah sini. Kita coba.
Oke, di sini sudah tergambar ya. Sekarang kita akan klik kanan intro mengakhiri perintah, lalu kita akan mengcopy copy spesial linear ke bagian Z sebesar -300, number of copies-nya 1 saja. Lalu oke. Sekarang kita akan menggambarkan single bar-nya. Kita gambarkan. Lalu untuk menampilkan tulangan, kita klik scroll pada mouse. Oke, di sini tulangan longitudinal bagian atas atau maaf, bagian tengah sudah tergambar. Sekarang kita akan mengkopikan ke bagian tengah. Oke, di sini tulangan sudah tergambar antara tulangan longitudinal bagian atas, bawah, dan juga tengah. Sekarang kita akan membuat tulangan geser atau begelnya. Maka kita masuk ke crossing, lalu klik pada balok. Lalu kita ubah menjadi 212. Pengaturannya sama seperti balok pada sumbu X dan juga 62. Ya, lalu kita scroll pada mouse, maka tulangan gesernya sudah terbentuk. Sekarang kita menentukan spasi pada tulangan tumpuan, lapangan, dan juga tumpuan. Maka kita masuk ke klik kanan mengakhiri perintah dulu, klik kanan intro, lalu kita masuk ke begelnya tadi, lalu kita cari titik-titik. Di sini spasinya sudah ada 3, kita akan membuat 25%, 50%, dan juga 25%, sama dengan jarak 100, 150, dan juga 100. Oke, di sini 25%, 50%, 25%. Oke, di sini sudah terlihat dengan jelas jarak antara bagel
ulangan geser pada tumpuan, lapangan, dan juga tumpuan, jarak antar tulangannya sudah berbeda. Maka dari itu, sekarang kita tinggal kopikan saja ke semua balok yang ada pada struktur bangunan. Kita kopikan terlebih dahulu semuanya. Oke, sekarang kita akan kopikan lagi. Dan sekarang kita akan copy tulangannya ke seluruh bagian balok yang ada. Oke, di sini sudah tergambar atau sudah saya detailkan penulangan pada semua balok, baik di sumbu X maupun sumbu Y. Sekarang kita akan mendetailkan atau membuat tulangan pada kolom utama, lantai 1 dan juga lantai 2. Sama seperti penulangan pada kolom pedestal, kita masuk ke menu makro dan juga kita ketikkan 77.
pet food. Lalu kita ketikkan 83, rectangular columns reinforcement. Oke, kita kopikan satu-satu. Sorry, kita kembali terlebih dahulu. Intro. Di sini pengaturan pada kolom utama atau pada kolom lantai satu ada yang dibedakan. Kita menuju ke properties terlebih dahulu. Pada horizontal extension-nya saya akan beri 0, 0, dan juga 0. Serta pada stirrups-nya saya akan beri bars atau labs-nya menjadi 5. Oke, sekarang kita modify, kita apply. Oke. Oke, di sini sudah lurus ya. Sekarang kita baru kopikan ke setiap kolom. Oke, sekarang di kolom yang di kolom yang di lantai yang berada di lantai 2, saya akan ubah kembali propertiesnya sedikit di bagian bar ends-nya karena saya akan beri 0 saja. Karena ini adalah bagian paling akhir, maka tulangan tidak akan dilebihkan. Saya akan buat 0 semuanya. 0, bawahnya tetap 200. Dengan horizontal extension-nya juga saya akan buat 0, dan pada stirrup-nya saya akan buat 5. Oke, sudah modify, apply, dan juga oke. Sudah lurus, dan pada bagian atas sudah tidak ada lebihan tulangan. Maka sekarang kita bisa implementasikan ke dalam kolom di lantai 2. Kita kopikan saja semuanya sampai kolom semuanya terdapat tulangan. Oke, klik kanan intro. Baik, di sini tulangan pada kolom sudah saya detailkan. Sekarang kita akan memberi tulangan pada plat lantai dan juga plat atap. Sekarang kita kita akhiri perintah dulu, menuju ke makro. Kita ketikkan 18 atau strap bar.
Oke, di sini sudah. Karena pengaturan pada penulangan plat lantai dan juga plat atap sama, maka saya akan membuat di sembarang tempat pada plat tersebut. Sekarang kita akan mendetailkan juga. Klik kanan Properties. Pada plat lantai, pada menu picture-nya saya akan buat default. Pada bottom bars-nya saya akan menggunakan besi atau tulangannya menggunakan besi tulangan berdiameter 10. Berdiameter 10 dengan spacingnya atau jaraknya 175. Di sini saya akan beri 80. Minus 80. Minus 80. Serta minus 80 juga. Pada bottom bars-nya saya akan biarkan default karena tulangan bagian bawah tidak akan saya bengkokkan. Baru kita ke top bars-nya, sama kita akan menggunakan besi diameter 10 dengan jaraknya 175. 100, ini menggunakan diameter 10 dengan jaraknya 175. Dan ini saya akan ubah menjadi minus 120. Oke, karena pada bagian bawahnya pada bagian tulangan atas akan saya bengkokkan, maka saya akan ubah menjadi 90 derajat dengan panjang 75 pada setiap bagian atau pada setiap sisi. Oke, kita coba modify. Oke, di sini masih ada bentrok. Bentrok antar tulangan, maka kita lihat terlebih dahulu. Oke, mungkin di sini masih ada kesalahan. Saya akan coba ulang kembali untuk membuat tulangannya. Kita klik 18 atau slab.
Kita akan menggunakan besi 10 dengan jaraknya 175, besi 10, 175. Sini saya akan menggunakan minus 80. Oke, di sini saya akan biarkan default karena pada besi bagian bawah tidak akan saya tempatkan atau tidak akan saya bengkokkan. Maka pada top barsnya saya juga akan ganti menjadi diameter 10 dengan jaraknya 175. Kita diameter 10 juga dengan jaraknya 175. Dan pada di sininya saya akan ganti menjadi 120. Karena bagian atasnya saya akan bengkokkan besinya, maka saya akan ubah menjadi 90 derajat dengan panjangnya 75. Oke, kita modify, lalu apply, oke. Di sini ada clash karena saya salah menempatkan pada tulangan pada balok, maka saya akan merubah saja posisi tulangan pada baloknya. Kita akhiri perintah, lalu kita improve. Nah, oke, di sini tulangan pada plat atap sudah benar dan tidak terjadi clash, maka kita akan kopikan saja ke seluruh plat lantai maupun plat atap.
Baik, penulangan pada plat lantai sudah selesai, plat lantai dan juga plat atap sudah selesai. Sekarang kita akan membuat tulangan pada tangga. Karena di tangga saya menggunakan makro otomatis, maka tulangan sudah tersedia, maka di sini pada parameters yang saya ganti hanya pada menu parameter saja. Untuk menu tulangan pada parameters, tangga agak sedikit lama dikarenakan harus banyak ada yang diganti. Maka pada menu parts, stair, dan juga ridge dan lain-lainnya, saya menggunakan menu makro. Di sini saya hanya mengedit pada menu parameter saja. Oke, maka sekarang kita akan menentukan tulangannya. Kita klik kanan dan juga export. Klik kanan dan juga export. Oke, di sini penulangan pada tangga sudah selesai. Baik, di sini penulangan pada seluruh elemen struktur bangunan sudah selesai. Ini pada arah sumbu X, di sini pada arah sumbu Y. Baik, sekian yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.